got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Dinikahi Presiden Parubaya. Bab 011. Tapi momi mereka masih memilih untuk memeluk mereka. 2. Ketiganya berpelukan cukup lama, merasakan kehangatan yang menenangkan. Namun, kehangatan itu terganggu oleh suara ketukan pintu lain. Seseorang masuk. Sosok pria tinggi dengan aura kuat itu berdiri di depan mereka. Riven 78. Sofia langsung menegang begitu melihatnya. Wajahnya yang lembut beberapa detik lalu langsung berubah dingin dan tanpa ekspresi. Riven memandangi wanita yang dulu pernah dicintainya dengan ekspresi penuh penyesalan. Sofia, aku ingin meminta maaf. Tidak ada respons. Sofia hanya menatapnya dengan pandangan tajam, matanya penuh dengan luka yang belum sembuh. Melihat itu, Eleanor dan Edward perlahan melepas pelukan mereka dan mundur, memberi ruang bagi keduanya. Riven menghela napas dan melanjutkan, aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku seharusnya tidak diam saja ketika semua ini terjadi. Aku tidak seharusnya membiarkan Robin memperlakukanmu seperti itu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku benar-benar menyesal, Sofia. Sofia masih diam. Mata coklatnya menatap pria itu dengan dingin, tanpa emosi. Kemudian, setelah beberapa detik keheningan, dia berbicara. Maaf. Sofia tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Kau pikir maaf bisa menghapus semua rasa sakit yang telah aku alami, Riven? Riven menatapnya dengan serius. Tidak, aku tahu tidak akan pernah cukup. Aku tidak berharap kau memaafkanku sekarang, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan menebus semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk memastikan kau tidak pernah tersakiti lagi. Sofia menghela napas panjang. Dia lelah. Dia ingin marah, ingin membenci, ingin berteriak. Tapi apa gunanya? Aku belum bisa memaafkanmu. Riven mengangguk. Aku tahu. Dan aku tidak tahu kapan atau apakah aku bisa melakukannya, lanjut Sofia. Aku akan menunggu. Riven mengatakannya dengan suara yang dalam dan penuh ketulusan. Sofia menatapnya lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangan. Keluarlah. Riven tidak membantah. Dia hanya menatapnya sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, Sofia menutup matanya. Hatinya masih berantakan. Luka-lukanya masih menganga. Tapi setidaknya, kali ini, dia tidak sendirian. Dia masih memiliki Eleanor dan Edward. 3. T. Pagi itu, langit mendung seolah ikut berduka atas kepergian Saskia. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah. 79. Basah yang baru saja digali. Di hadapan makam yang masih merah dengan taburan bunga putih, Robin berdiri terpaku. Matanya merah dan bengkak karena kurang tidur dan kesedihan yang menggerogoti hatinya. Di sebelahnya, Mikaela menangis terseduh-seduh, namun wajahnya juga dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Vanessa, di sisi lain, hanya berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajahnya datar, seolah tidak terpengaruh oleh suasana duka di sekelilingnya. Pemakaman Saskia sepi. Hanya ada sedikit orang yang datang, kebanyakan hanya kenalan lama yang hadir karena rasa hormat, bukan karena rasa kehilangan. Namun, beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sofia datang bersama Eleanor dan Edward. Mereka bertiga mengenakan pakaian serba hitam, ekspresi mereka serius dan penuh empati. Robin langsung menegang melihat Sofia, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Mikaela, yang sejak tadi masih larut dalam tangis, tiba-tiba mengangkat wajahnya begitu melihat sosok wanita itu. Kemarahan langsung memenuhi dirinya. Tanpa berpikir panjang, Mikaela berlari ke arah Sofia dengan tatapan membara. Ini semua salahmu, teriak Mikaela dengan suara bergetar, air matanya masih mengalir. Eleanor dengan cepat bergerak untuk melindungi Sofia, tetapi Sofia mengangkat tangannya, menyuruh Eleanor mundur.
Dan saat Mikaela hampir sampai, tiba-tiba, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mikaela, membuat gadis itu terhuyung ke belakang. Semua orang yang hadir terkejut. Mikaela memegang pipinya yang terasa panas, matanya menbulat menatap Sofia dengan tidak percaya. "Kau menamparku." Suaranya terdengar bergetar antara marah dan kaget. Sofia menatapnya tajam, sorot matanya penuh dengan ketegasan. "Ya, dan aku akan menamparmu lagi jika kau tidak berhenti menyalahkan orang lain atas kehancuran keluargamu sendiri." Mikaela membuka mulutnya untuk membantah, tetapi Sofia tidak memberi kesempatan. "Dengarkan aku baik-baik, Mikaela. Aku tidak ada hubungannya dengan kematian nenekmu. Yang membiarkan Saskia terbaring tanpa operasi hingga akhirnya meninggal adalah keluargamu sendiri. Kalian yang mengabaikannya. Bukan. 80. Aku." Robin mengepalkan tangan, ingin membantah, tetapi dia tidak bisa. Karena yang dikatakan Sofia adalah kenyataan. "Kalian datang menemuiku bukan untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk meminta uang. Bahkan setelah semua yang kalian lakukan padaku, kalian masih berani meminta belas kasihan. Dan sekarang kau menyalahkanku karena tidak memberikannya." Sofia melangkah lebih dekat ke Mikaela, membuat gadis itu semakin menegang. "Tidak, Mikaela. Ini bukan salahku. Ini salah keluargamu sendiri." Mikaela menatap Sofia dengan mata berkaca-kaca. Napasnya memburu, dadanya naik turun karena emosi yang meluap-luap. Namun, di dalam hatinya, dia tahu. Sofia benar. Selama ini, keluarganya lah yang terus-menerus mengambil keputusan yang salah. Sofia menatap Mikaela untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, kemudian berjalan pergi diikuti Eleanor dan Edward. Sebelum pergi, Edward sempat menoleh ke arah Mikaela dan berkata dengan nada dingin, "Jangan pernah mengganggu Mommy lagi." Mikaela terdiam di tempatnya, masih memegang pipinya yang terasa panas. Robin menunduk, menyadari betapa kacaunya hidupnya sekarang. Sementara Vanessa, yang sejak tadi hanya diam, justru mengalihkan pandangannya, entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Di bawah langit mendung itu, pemakaman Saskia bukan hanya menjadi akhir dari sebuah kehidupan, tapi juga menjadi awal kehancuran keluarga Robin yang sesungguhnya. 1:81 DAAP 64. Robin, Mikaela, dan Vanessa kembali ke rumah mereka yang sederhana dalam diam. Langit masih kelabu, sisa hujan gerimis membuat udara terasa dingin, seolah mencerminkan suasana hati mereka yang kelam. Robin tampak lelah, wajahnya penuh dengan kepedihan dan rasa bersalah. Mikaela juga masih larut dalam kesedihan, namun kemarahan yang dia pendam sejak tadi mulai mendidih. Hanya Vanessa yang terlihat biasa saja. Bahkan, saat mereka masuk ke dalam rumah, bukannya ikut bersedih, Vanessa justru melempar tasnya ke sofa dan mulai mengomel dengan suara tinggi. Sofia benar-benar wanita sok suci. Untuk apa dia datang ke pemakaman tadi? Pasti hanya ingin pamer kekayaannya dan merendahkan kita. Bentak Vanessa sambil melipat tangan di dada. Robin hanya menghela napas panjang, sementara Mikaela yang awalnya masih diam, akhirnya tidak bisa menahan emosinya lagi. Plak, suara tamparan keras menggema di dalam ruangan. Vanessa terhuyung ke belakang, matanya melebar karena tidak percaya Mikaela baru saja menamparnya. Mikaela menatap Vanessa dengan penuh kebencian, air matanya menetes, tetapi suaranya dipenuhi kemarahan. "Cukup, Vanessa. Hentikan ocehanmu. Ini semua salahmu. Bukan Mama Sofia, tapi kamu." "Apa?" Vanessa membelalakan matanya, tetapi Mikaela tidak peduli dan terus meluapkan emosinya. "Andai saja aku mendengarkan Mama Sofia saat dia melarangku pacaran dengan Alex, hidupku tidak akan sehancur ini. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah menyuruhku pacaran. Kau yang bilang Alex pria baik dan aku harus mempertahankannya." Mikaela menahan isakannya, lalu menunjuk Vanessa dengan penuh kebencian. "Kau juga yang membuat Reno bergaul dengan orang-orang itu. Kau yang selalu menuruti semua kemauannya,
memberinya uang, membelanya saat Mama Sofia menegurnya. Dan sekarang, Reno ada di penjara karena kasus barang haram sialan itu. Semua ini karena pengaruhmu, Vanessa. Vanessa terdiam, tetapi ekspresi wajahnya semakin gelap. Dan yang paling menjijikkan dari semuanya, suara Mikaela melemah, tetapi penuh dengan kepedihan. Kau adalah wanita murahan yang menjadi selingkuhan papaku. Kau menghancurkan keluargaku, kau merebut suami orang lain dan sekarang kau berani menyalahkan Mama Sofia. Kau tidak tahu malu. Aku tidak sudi punya ibu sepertimu. Wajah Vanessa memerah karena amarah. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangkat tangannya. Plak, Vanessa membalas menamparkan Mikaela dengan keras. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku, anak bodoh. Aku memang menyuruhmu pacaran dengan Alex, tapi aku 82, tidak menyuruhmu tidur dengannya. Itu salahmu sendiri. Vanessa menunjuk-nunjuk wajah Mikaela dengan penuh kebencian. Begitu juga dengan Reno. Aku memang memanjakannya, tapi aku tidak menyuruhnya menjadi pecandu dan pengedar. Itu semua pilihannya sendiri. Dan jangan pernah menyalahkanku atas hubungan masa laluku dengan Robin. Aku mencintai Robin lebih dulu sebelum wanita sok suci itu masuk ke dalam hidupnya. Robin yang sejak tadi menahan emosi akhirnya tidak bisa diam lagi. Plak, Robin menamparkan Vanessa dengan kekuatan penuh hingga wanita itu hampir jatuh ke lantai. Oh, tetapi Robin belum selesai. Dia mencengkeram bahu Vanessa dengan kasar dan langsung mendaratkan pukulan keras ke wajahnya. Baf! Vanessa terhuyung dan jatuh ke lantai, darah mengalir dari sudut bibirnya. Keluarlah dari rumah ini, Vanessa. Suara Robin bergetar karena amarah. Aku sudah muak melihat wajahmu. Vanessa mengangkat wajahnya yang kini dipenuhi luka lebam, matanya dipenuhi kebencian. Robin, kau memukulku. Demi anak perempuan bodoh itu. Suaranya penuh dengan kemarahan dan rasa tidak percaya. Robin menatapnya dengan dingin. Dia anakmu dan satu hal, aku tidak peduli lagi. Kau sudah menghancurkan segalanya. Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran dan membunuhmu di tempat. Mikaela hanya berdiri terpaku, tubuhnya masih gemetar akibat kejadian barusan. Vanessa menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi bertahan. Dengan penuh amarah, dia bangkit, meludahi lantai, lalu menatap Robin dan Mikaela dengan penuh kebencian. Kalian akan menyesal telah mengusirku. Aku bersumpah, aku akan membalas semuanya. Dengan penuh amarah, Vanessa mengambil tasnya dan berjalan keluar, membanting pintu dengan keras. Keheningan menyelimuti ruangan setelah kepergian Vanessa. Robin jatuh terduduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia merasa lelah, hancur, dan kehilangan segalanya. Mikaela juga terduduk di lantai, air matanya kembali mengalir. Kini, mereka hanya tinggal berdua. Vanessa berjalan dengan langkah cepat di pinggir jalan, matanya berkaca-kaca, sementara mulutnya terus menggumamkan sumpah serapah. 83. Dasar Robin sialan. Mikaela juga anak kurang ajar. Setelah semua yang kulakukan, begini caranya mereka memperlakukanku. Tangan Vanessa mengepal, wajahnya merah karena amarah. Bayangan Robin yang mengusirnya dan Mikaela yang menamparnya terus terputar di kepalanya, membuatnya semakin geram. Namun, tiba-tiba, Vanessa berhenti melangkah. Dadanya terasa sesak, dan perutnya mulai terasa nyeri. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sial, apa yang terjadi padaku? Gumamnya, tangannya memegang perutnya yang mulai terasa melilit. Vanessa mencoba melangkah lagi, tapi tiba-tiba pandangannya berputar. Jalanan di depannya terasa kabur, suara kendaraan terdengar jauh dan bergema di telinganya. Tidak, aku tidak bisa seperti ini. Bisiknya lemah. Namun, tubuhnya tidak mau bekerja sama. Dalam hitungan detik, kakinya melemas dan tubuhnya jatuh ke trotoar dengan keras. Bro! Vanessa tak sadarkan diri. Beberapa orang yang melihat kejadian itu segera berlarian mendekat. Astaga! Wanita ini pingsan.
Seru seseorang. Cepat telepon ambulans, ujar yang lain dengan panik. Beberapa orang mencoba membangunkan Vanessa, tetapi wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda sadar. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi ambulans. Halo, ini darurat. Ada seorang wanita yang pingsan di pinggir jalan, sepertinya dia dalam kondisi serius. Tolong segera kirim ambulans. Beberapa menit kemudian, suara sirene ambulans mulai terdengar dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Para pejalan kaki yang berkerumun segera memberi jalan. Tim medis turun dengan sigap, mereka memeriksa keadaan Vanessa sebelum mengangkatnya ke atas tandu. Napasnya lemah. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit, ujar salah satu paramedis. Dengan cepat, Vanessa dimasukkan ke dalam ambulans, dan kendaraan itu melaju kencang menuju rumah sakit. Sementara itu, di dalam ambulans, tubuh Vanessa tetap tak bergerak. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi padanya. Dan apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. 84. Di sisi lain di rumah sederhana itu, Robin duduk sendirian di kursi reyot yang sudah usang. Tangan kasarnya menggenggam kepalanya, tubuhnya sedikit membungkuk, dan napasnya berat. Rumah yang dulu penuh dengan suara tawa dan kenowahan, kini terasa begitu hampa. Tatapannya kosong menatap meja di depannya, meja yang tadi siang sempat ia pecahkan saat amarahnya memuncak. Apa yang sudah kulakukan? Gumamnya pelan, suaranya terdengar serak. Kehilangan Saskia masih terasa begitu menyakitkan. Ibunya meninggal tanpa sempat mendapatkan pengobatan yang layak, semua karena dirinya yang terlalu egois dan tidak bertanggung jawab. 85. DAAP 65. Apartemen Sofia dipenuhi aroma makanan hangat yang menggiurkan. Di meja makan, Eleanor dan Edward sudah duduk dengan penuh semangat, menatap hidangan yang baru saja disajikan oleh Sofia. Akhirnya, aku bisa merasakan masakan Mommy, seru Eleanor dengan mata berbinar. Dari kecil kita selalu makan makanan yang dibuat Koki, tapi tidak pernah makan fish masakan Mommy sendiri, tambah Edward, mengambil sumpitnya dengan semangat. Sofia hanya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca melihat anak-anaknya begitu bahagia. Rasa bersalah kembali menyelinap di hatinya, mereka tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu karena kesalahan masa lalu yang bukan sepenuhnya miliknya. Saat mereka bertiga mulai makan dengan lahap, tiba-tiba bel apartemen berbunyi. Sofia mengernyit bingung, lalu berjalan menuju pintu. Saat ia membukanya, sosok yang sudah lama berusaha ia hindari kini berdiri di hadapannya. Riven Vex. Apa yang kau lakukan di sini? Sofia bertanya dengan nada datar, tak berniat mempersilakannya masuk. Riven memasang ekspresi memelas yang jelas dibuat-buat. Aku lapar, katanya dengan suara merajuk. 1. Sofia mendengus kesal. Kau ini CEO kaya raya, mana mungkin kelaparan. Riven menggaruk tengkuknya dengan ekspresi polos. Dompetku hilang, bensin mobilku habis, aku tidak punya pilihan lain. 2. Sofia menatapnya dengan curiga, tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara Edward dan Eleanor menyela dari belakang. Daddy lapar. Mommy, biarkan Daddy makan di sini, seru Eleanor dengan suara manja. Lia, Mommy, kasihan Daddy. Lagi pula Daddy memiliki penyakit jika tidak makan. Edward menambahkan, berpura-pura bersimpati. Sofia memicingkan matanya, menatap bergantian antara Riven dan kedua anak kembarnya. Lah bisa melihat jelas ada sesuatu yang janggal. Jangan bilang kalian bertiga sudah merencanakan ini. Sofia melipat tangan di dadanya. Riven langsung memasang wajah polos, sementara Eleanor dan Edward pura-pura bersiul, berusaha menghindari tatapan tajam Sofia. Akhirnya, Sofia menghela napas panjang. Baiklah. Tapi setelah makan, kau harus segera pergi. Senyum licik langsung muncul di wajah Riven. Tentu. Aku hanya ingin menikmati masakan wanita yang selalu mencuri hatiku. Sofia memutar matanya,
tapi akhirnya membiarkan Riven masuk. Begitu duduk di meja makan, Riven langsung mengambil sumpit dan mencicipi hidangan buatan Sofia. Setelah 86 suapan pertama, ia terdiam sejenak. Eleanor dan Edward menatapnya dengan penasaran. "Bagaimana, Dedi? Enak, kan?" tanya Eleanor antusias. Riven menelan makanannya, lalu menatap Sofia dengan ekspresi serius. "Kenapa rasanya begitu familiar?" Sofia menaikkan alisnya. "Tentu saja. Ini menu yang selalu kau minta dulu saat kita masih berpacaran dulu." Riven tertegun. Memori lama mulai bermunculan dalam benaknya masa-masa di mana mereka masih bersama, sebelum semua pengkhianatan dan kebohongan menghancurkan segalanya. Edward dan Eleanor saling pandang, menyadari perubahan suasana yang mendadak melankolis. Namun, bukannya tenggelam dalam nostalgia, Sofia justru tersenyum dingin. "Tapi sekarang, makanlah dengan cepat. Aku tidak ingin kau menghabiskan terlalu banyak waktuku." Riven terkekeh, menyadari Sofia masih belum melunak sepenuhnya. "Baiklah, baiklah. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja, Sofia." Eleanor dan Edward tertawa kecil, sementara Sofia hanya mendengus kesal. Meskipun suasana canggung sempat terasa, makan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang baru, entah itu rekonsiliasi, atau justru pertarungan lain di antara mereka. Ruangan rumah sakit yang sederhana terasa begitu sunyi. Aroma obat-obatan yang khas tercium di udara. Di atas ranjang rumah sakit, seorang wanita perlahan membuka matanya. Pandangannya masih sedikit kabur, namun seiring waktu, kesadarannya mulai pulih. Vanessa mengerjapkan mata, menatap langit-langit putih di atasnya. Kepalanya terasa sedikit pusing, dan tubuhnya lemas. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Lalu, ingatannya kembali. Vanessa ingat bagaimana Robin mengusinya dari rumah, bagaimana ia berjalan di pinggir jalan dengan penuh amarah, lalu perutnya tiba-tiba terasa sakit sebelum segalanya menjadi gelap. "Jadi aku pingsan," bisiknya sendiri. Tiba-tiba pintu kamar rumah sakit terbuka, seorang dokter masuk bersama seorang perawat. Dokter itu menatap Vanessa dengan ekspresi serius. "Bu Vanessa, bagaimana perasaan Anda sekarang?" tanya dokter dengan suara tenang. Vanessa mencoba bangun, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Aku merasa sedikit pusing. Tapi kenapa aku ada di sini? Siapa yang membawaku?" Dokter menatap catatan medisnya. "Seorang warga menelepon ambulans setelah melihat Anda pingsan di pinggir jalan. Anda dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ada sesuatu yang harus kami sampaikan. Apa ada keluarga yang bisa Bu Vanessa hubungi?" Vanessa menatap dokter itu dengan curiga. Kenapa nada bicara dokter seperti itu? Apa ada yang salah denganku? 87. Dan aku tidak memiliki keluarga. Dokter menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Bu Vanessa, berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menemukan bahwa Anda mengidap kanker rahim stadium lanjut." 8. Dunia Vanessa seolah berhenti berputar. "Apa?" Matanya membelalak, hatinya berdegup kencang. Lah menatap dokter itu dengan tatapan tidak percaya. "Kau pasti salah. Aku tidak mungkin sakit kanker. Aku sehat, aku baik-baik saja." Dokter tetap tenang. "Saya mengerti ini sulit diterima, tapi hasil pemeriksaan tidak mungkin salah. Sel kanker sudah menyebar luas, dan stadium penyakit ini sudah lanjut. Kami bisa mencoba perawatan paliatif untuk mengurangi rasa sakit, tetapi tidak, ini tidak mungkin." Vanessa langsung memotong ucapan dokter dengan suara penuh emosi. Tangannya mencengkeram selimut dengan erat. Lah ingat betul alasan mengapa selama ini ia tidak pernah ingin hamil. Ada yang mengatakan kepadanya bahwa kehamilan bisa meningkatkan risiko kanker rahim. Itulah sebabnya ia lebih memilih menitipkan benihnya pada Sofia agar dirinya tetap sehat, tetap cantik, dan bisa menikmati hidupnya tanpa risiko. Namun, sekarang, aku tidak pernah hamil. Aku tidak pernah melahirkan.
Lalu kenapa aku tetap terkena penyakit ini? Vanessa berteriak penuh kemarahan. Dokter hanya bisa menatapnya dengan kasihan. Kanker rahim tidak hanya disebabkan oleh kehamilan, Bu Vanessa. Ada banyak faktor lain, termasuk gaya hidup, genetik, atau kebiasaan yang tidak sehat. Kami sangat menyarankan Anda untuk menerima perawatan lebih lanjut sebelum kondisi semakin memburuk. Vanessa menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak, ini tidak adil. Selama ini, ia telah melakukan segala cara untuk menjaga dirinya tetap muda dan sehat. La menukar masa depan anak-anaknya demi kecantikannya. La menghancurkan kehidupan Sofia agar dirinya bisa bersenang-senang. La mengkhianati Robin demi ambisi pribadinya. 1. Lalu, kenapa? Kenapa takdir begitu kejam padanya? 8. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Bisiknya dengan suara bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Vanessa menggenggam perutnya sendiri dengan lemah. Selama ini, ia mengira dirinya bisa lari dari konsekuensi. Tapi kini, kenyataan menghantamnya tanpa ampun. 88. DAAP 66. Beberapa minggu kemudian, hari ini, adalah sidang keputusan atas kasus dari Reno. Suasana ruang sidang begitu tegang. Ruangan yang dipenuhi suara bisikan pelan kini mendadak sunyi saat hakim mulai membacakan putusan. Robin duduk di bangku pengunjung dengan wajah penuh kecemasan, sementara Reno berdiri di hadapan hakim bersama beberapa temannya yang juga terlibat dalam kasus yang sama. Hakim menatap Reno dengan ekspresi serius. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang ada, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, terdakwa Reno Rahardian bersama rekan-rekannya dinyatakan bersalah sebagai pengguna sekaligus pengedar narkoba. Robin menelan ludah, kedua tangannya mengepal di pangkuannya. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 8 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana tambahan. Suasana di ruang sidang menjadi riuh. Beberapa orang tampak kaget, beberapa lainnya hanya menghela napas pasrah. Robin langsung merasa dunia runtuh di hadapannya. Tidak, gumamnya dengan suara lirih. Matanya langsung mencari Reno, berharap ada reaksi dari putranya. Namun, Reno hanya terdiam. Wajahnya kosong, seolah ia sudah menerima nasibnya tanpa perlawanan. Petugas segera mendekati para terdakwa, memasangkan borgol di tangan mereka untuk membawanya ke tahanan. Robin yang masih dalam keadaan syok langsung berdiri dan berusaha menghampiri putranya. Reno, tunggu. Papa ingin bicara. Reno menghentikan langkahnya sejenak, tapi ia tidak menoleh. La tetap diam, sebelum akhirnya berkata lirih, aku tidak ingin bertemu dengan Papa. Kata-kata itu bagaikan pukulan telak bagi Robin. Reno, kenapa? Suara Robin bergetar, namun anaknya tetap tidak menggubrisnya. Petugas menarik Reno untuk segera pergi. Tanpa melihat ke belakang, Reno berjalan dengan pasrah menuju masa depan kelamnya. Robin terduduk lemas di bangku ruang sidang. Matanya kosong, dadanya terasa sesak. Anaknya, yang dulu ia banggakan, kini harus menghabiskan 15 tahun hidupnya di balik jeruji besi. Dan yang lebih menyakitkan, Reno tidak lagi menganggapnya sebagai seorang ayah. 1. Robin berjalan dengan langkah gontai di sepanjang trotoar. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak kurus dan tak terurus. Wajahnya kusut, penuh dengan garis-garis kelelahan yang mengisyaratkan betapa berat beban hidupnya. Dahulu, ia adalah pria yang disegani, hidup dalam kenyamanan dan kelimpahan. Namun, semuanya berubah setelah 89. Sofia pergi dari hidupnya. 38. Kini, Robin hanya seorang tukang parkir. Itu pun karena masih ada yang kasihan padanya. Saat sedang berjalan pulang, Robin tiba-tiba melihat sosok yang familiar berdiri di bawah lampu jalan. Vanessa. Wanita itu tampak lusuh, wajahnya pucat dan penuh keputusasaan. Saat melihat Robin,
matanya berbinar terang. Dengan tergesa-gesa, Vanessa berlari mendekat dan langsung memohon, "Robin, tolong izinkan aku tinggal di rumahmu. Aku sakit. Aku kena kanker rahim." Robin menatap Vanessa dengan sorot mata dingin. Tak ada rasa iba dalam tatapannya. La masih ingat semua kebusukan wanita ini, bagaimana Vanessa membuka aib keluarganya, memanipulasi Michaela dan Reno, serta merusak hidup mereka semua. 2. Awalnya, Robin tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Vanessa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tapi setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Baiklah, ikut aku." Vanessa langsung tersenyum lega. Akhirnya, ia bisa kembali memiliki tempat berteduh. Dengan langkah ringan, ia mengikuti Robin tanpa curiga. Namun, senyum di wajahnya seketika pudar saat menyadari kemana mereka pergi. Bukannya pulang ke rumah sederhana Robin, mereka justru berhenti di sebuah tempat kecil yang tersembunyi di sudut kota. Bangunan kumuh itu dipenuhi lampu neon murahan dan suara musik berdentum dari dalamnya. Bau alkohol dan asap rokok menyengat menusuk hidung. "Robin, ini tempat apa?" tanya Vanessa dengan wajah panik. Robin tidak menjawab. La langsung menyeret Vanessa masuk ke dalam. Di dalam, seorang pria gemuk dengan pakaian mencolok sedang duduk santai sambil merokok. Saat melihat Robin, pria itu mendengus. "Apa urusanmu kemari?" Robin mendorong Vanessa ke hadapan pria itu. "Aku ingin menjualnya." Vanessa tersentak. Matanya membelalak penuh ketakutan. "Robin, apa maksudmu?" Pria gemuk itu menatap Vanessa dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tertawa sinis. "Dia sudah tua. Siapa yang mau?" Robin tetap bersikap dingin. "Ambil saja. Aku jual murah." "Oh." Vanessa mulai menangis. La menarik-narik lengan Robin, memohon dengan suara bergetar, "Robin, kumohon. Aku sakit. Aku tidak bisa." Robin menepis tangannya dengan kasar. "Aku juga sakit, Vanessa. Aku sakit melihat hidupku hancur karena kamu. Kamu ingin aku menampungmu? Tidak akan. Ini harga yang pantas untukmu." 90. Akhirnya, pria gemuk itu mengangguk. "Baiklah. Aku terima." Tanpa ampun, Vanessa langsung diseret masuk ke dalam oleh dua pria bertubuh kekar. Wanita itu meronta dan berteriak histeris, tapi tak ada yang peduli. Robin hanya berdiri diam, menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Saat Vanessa menghilang ke dalam, ia menghela napas, lalu menerima sejumlah uang yang diberikan oleh mucikari itu. 4. Tak banyak, tapi cukup untuk makan selama beberapa hari. Dengan tenang, Robin berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Vanessa dalam nasib yang dulu pernah ia ciptakan untuk orang lain. Robin berjalan dengan langkah pelan di sepanjang trotoar setelah meninggalkan tempat kuno itu. Tangannya menggenggam uang hasil penjualan Vanessa, tapi hatinya tetap terasa kosong. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat sosok yang familiar di seberang jalan. Sofia. Wanita itu berdiri di depan restoran mewah, mengenakan gaun putih elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya bercahaya, terlihat begitu tenang dan bahagia. Di sampingnya, ada Eleanor dan Edward yang tertawa bersama, serta Riven yang berdiri dengan penuh wibawa. Robin menatap pemandangan itu dengan perasaan bercampur aduk. Tanpa sadar, kakinya bergerak sendiri, menghampiri Sofia dengan cepat. "Sofia," panggilnya dengan suara serak. Sofia yang tengah berbincang langsung menoleh. Matanya membesar saat melihat Robin mendekatinya. Wajahnya yang tadi lembut langsung berubah dingin. Melihat Robin yang semakin dekat, Edward dengan sigap maju dan menghalangi langkahnya. "Mundur!" Suara Edward terdengar tegas. Namun, Robin tidak peduli. Dengan penuh keputusasaan, ia mencoba menembus penghalang itu. "Sofia, aku mohon. Aku menyesal. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." 6. Sofia tidak menjawab. Tatapannya kosong, seolah kata-kata Robin hanya angin lalu. "Riven,
yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju. Dengan wajah dingin, ia memberi isyarat pada dua pria berbadan kekar di belakangnya. Seret dia pergi. Robin terkejut saat dua pria itu langsung mencengkeram lengannya. "Tunggu. Sofia, aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku mencintaimu." Robin berteriak, tubuhnya memberontak saat pria-pria itu mulai menyeretnya menjauh. 2. Semua orang di sekitar mulai menoleh, melihat kejadian itu dengan penuh rasa ingin tahu. 91. Namun, Sofia tetap diam. Eleanor menatap ibunya dengan khawatir. "Mommy, kau baik-baik saja?" Sofia menghela napas pelan, lalu mengangguk. "Aku baik-baik saja." Robin terus meronta, berusaha melepaskan diri, tapi pria-pria itu terlalu kuat. Dalam keputusasaannya, ia kembali berteriak, "Sofia, kumohon. Aku sudah menghukum Vanessa. Aku sudah membuangnya. Aku akan berubah. Kembalilah padaku." Akhirnya, Sofia berbicara. Suara lembutnya begitu menusuk. "Robin, aku sudah lama mati untukmu." Robin terhenti. Sofia menatapnya dengan penuh kekecewaan. "Aku bukan wanita bodoh yang akan jatuh ke lubang yang sama. Tidak peduli seberapa banyak kau menderita, itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri." 2. Robin terdiam, tubuhnya lemas seketika. Para pengawal Riven akhirnya menyeretnya pergi, meninggalkannya dalam kehancuran. Sofia menarik napas dalam, lalu berbalik menuju restoran, melanjutkan hidupnya yang baru tanpa lagi melihat ke belakang. 2. 92. DAAP 67. Robin melangkah gontai di trotoar jalan dengan wajah kusut dan tubuh lemas setelah dihajar oleh anak buah Riven. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini berantakan, wajahnya tirus dengan luka lebam, dan matanya cekung akibat kurang tidur. Sejak kejatuhannya, Robin kehilangan segalanya: kekayaan, harga diri, dan keluarganya. Kini, ia hanyalah pria parubaya yang hidup dari belas kasihan orang lain, bekerja serabutan demi sesuap nasi. Saat berjalan pulang, Robin tanpa sadar mengingat kembali kehidupannya dulu. Dulu, ia memiliki istri yang baik, Sofia, yang selalu setia dan mencintainya. Namun, Robin justru memperlakukannya dengan dingin, tidak pernah membela Sofia ketika ibunya, Saskia, merendahkannya. Lah membiarkan kedua anaknya, Mikaela dan Reno, kurang ajar terhadap Sofia, bahkan lebih memilih percaya pada ucapan Vanessa daripada istrinya sendiri. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Sofia telah pergi dari hidupnya dan kini hidup bahagia bersama Eleanor dan Edward, anak kandung mereka yang selama ini ia sembunyikan kebenarannya. Reno harus mendekam di penjara selama 15 tahun karena kasus narkoba. 1. Saskia meninggal dalam kesengsaraan. Vanessa yang ia cintai kini menderita penyakit kanker rahim dan hidup lebih buruk dari sebelumnya setelah ia jual ke tempat hiburan malam. Hanya Mikaela yang tersisa untuknya. Robin mempercepat langkahnya menuju rumah kecil yang kini ia tinggali bersama putrinya. Biasanya, Mikaela selalu duduk di ruang tamu, melamun sambil memegang perutnya yang semakin membesar. Namun, hari ini, rumah itu begitu sepi. Hatinya mulai diliputi kegelisahan. "Mikaela," panggilnya seraya membuka pintu. Tak ada jawaban. Robin berjalan masuk, mencari-cari putrinya. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti di ambang pintu kamar Mikaela. Matanya membelalak. Di lantai kamar yang dingin, Mikaela terbaring lemah dalam genangan darah. Pergelangan tangannya penuh luka sayatan yang masih mengalirkan darah segar. Pisau kecil tergeletak di sampingnya. "Mikaela!" Robin berlari, mengguncang tubuh putrinya. Mikaela membuka matanya yang mulai sayu, bibirnya bergetar. "Pa, maaf." "Mikaela, lelah," bisiknya lirih. Robin menggigit bibirnya, menahan air mata. "Tidak, nak. Kau harus bertahan. Papa akan membawamu ke rumah sakit." 93. Dengan panik, Robin menggendong tubuh Mikaela yang lemas dan berlari keluar rumah.
La berteriak meminta pertolongan, tapi para tetangga hanya melihatnya dengan tatapan iba. Mereka berbisik-bisik, menganggap ini adalah akibat dari perbuatan buruk keluarga Robin di masa lalu. 1. Namun, Robin tak peduli. Robin terus berlari sekencang mungkin ke jalan raya, menghentikan sebuah mobil dan memohon kepada pengemudinya untuk membawa mereka ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter dan perawat segera membawa Mikaela ke ruang gawat darurat. Robin menunggu di luar dengan tubuh gemetar, telapak tangannya masih berlumuran darah putrinya sendiri. Detik demi detik terasa begitu lama. Akhirnya, seorang dokter keluar dengan ekspresi serius. Robin segera berdiri, harapannya menggantung di udara. "Dok, bagaimana anak saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menatapnya dengan iba. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi maaf, Nona Mikaela tidak bisa diselamatkan." "Dek, dunia Robin seakan runtuh." "Tidak, itu tidak mungkin," bisiknya, tubuhnya goyah dan jatuh berlutut di lantai rumah sakit. Tangisnya pecah. Semua orang yang ia cintai telah pergi. Reno di penjara. Ibunya telah meninggal. Dan sekarang, Mikaela putrinya satu-satunya yang tersisa pergi untuk selamanya. 5. Mikaela lebih mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan cibiran tetangga yang mengatakan dirinya hamil di luar nikah. 2. Apalagi Mikaela telah dikeluarkan dari sekolah karena kehamilannya itu. Hal itu semakin membuat Mikaela terpukul dan melamun akhir-akhir ini. Robin memukul lantai, meratap dalam kesedihan yang tak berujung. Dulu, ia memiliki segalanya. Kini, ia tak memiliki apa-apa selain penyesalan yang sudah tak berarti. 2. Pagi itu, langit tampak mendung, seakan ikut berduka atas kematian Mikaela. Di pemakaman yang sepi, Robin duduk di sebelah makam putrinya, tangannya menyentuh nisan yang masih basah dengan tanah merah. Matanya sayu, penuh dengan kelelahan dan kesedihan yang tak terlukiskan. 63. Di samping makam Mikaela, terdapat makam lain makam Saskia, ibunya. Dua orang yang pernah mengisi hidupnya, kini terbaring berdampingan dalam keheningan abadi. Hanya beberapa orang yang datang ke pemakaman Mikaela. Tak ada upacara besar, tak ada tangisan keras seperti 94, yang biasa terjadi di pemakaman orang-orang yang dicintai. Tetangga hanya sekadar datang untuk melihat, lalu pergi tanpa berkata banyak. Robin menundukkan kepalanya, mengingat kembali kehidupannya yang dulu. Betapa ia pernah hidup dengan angkuh, memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan mengabaikan mereka yang benar-benar tulus kepadanya. Lalu, langkah kaki terdengar di belakangnya. Robin mengangkat wajahnya dan melihat sosok yang tak pernah ia sangka akan datang. Sofia. Wanita itu berdiri tegak, mengenakan pakaian serba hitam yang membuatnya terlihat semakin elegan dan kuat. Di sisinya, berdiri dua orang yang tak asing baginya, Eleanor dan Edward. Sofia menatap makam Mikaela dengan ekspresi datar. "Aku turut berbelasungkawa," ucapnya singkat, suaranya dingin namun tetap terdengar tulus. Bagaimanapun sikap Mikaela pada Sofia. Tapi Sofia tetap datang, sebagai orang yang pernah melahirkan Mikaela, meski dia bukan ibu kandung Mikaela. Robin hanya diam. La tidak tahu harus berkata apa. La ingin berterima kasih, tapi lidahnya keluh. Sofia menghela napas dan akhirnya memutuskan untuk pergi. La berbalik, melangkah meninggalkan pemakaman itu. Namun, tiba-tiba suara Robin terdengar memanggilnya. "Sofia." Sofia menghentikan langkahnya, tapi tidak berbalik. Robin menggertakkan giginya, lalu perlahan turun berlutut di atas tanah yang masih lembab. "Maafkan aku," suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Aku telah melakukan banyak kesalahan padamu. Aku telah menghancurkan hidupmu, membohongimu, berselingkuh darimu selama puluhan tahun bahkan menjual rahimmu." Robin menundukkan kepalanya, kedua tangannya mengepal di atas pahanya. "Aku tak pantas mendapatkan pengampunan, tapi aku tetap memohon. Maafkan aku, Sofia." Hening. Eleanor dan Edward saling berpandangan,
tak tahu harus berkata apa. Sofia masih diam, matanya menatap lurus ke depan. Lalu, dengan langkah ringan, ia kembali berjalan, meninggalkan Robin yang masih berlutut dalam penyesalannya. Tanpa sepatah kata pun, di dalam mobil, suasana terasa hening. Hanya suara mesin yang terdengar samar-samar, menemani perjalanan mereka meninggalkan pemakaman. 95. Eleanor duduk di samping Sofia, sementara Edward mengemudi. La melirik sang ibu yang diam menatap keluar jendela, wajahnya sulit ditebak. "Mommy, apa Mommy baik-baik saja?" tanya Eleanor pelan, suaranya penuh perhatian. Sofia terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Mommy baik-baik saja, sayang." Namun, Eleanor bisa melihat mata sang ibu yang berkabut, seakan menahan sesuatu yang tak terucapkan. Mommy. Jika Mommy sedih, Mommy bisa cerita pada kami, tanpa Eleanor lagi, menggenggam tangan Sofia dengan lembut. 96. DAAP 68. Sofia tersenyum tipis, menggenggam balik tangan putrinya. "Aku memang ikut bersedih atas kematian Mikaela. Bagaimanapun, aku yang melahirkannya dan membesarkannya selama bertahun-tahun. Tapi, ada hal-hal yang sudah di luar kendaliku." Edward melirik ke kaca spion, memperhatikan ekspresi Sofia. "Mom, kalau Mommy ingin menangis, tidak apa-apa." Sofia menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Mom sudah cukup menangis di masa lalu. Sekarang Mom hanya ingin melihat ke depan." Masa lalu telah berakhir. Eleanor dan Edward saling berpandangan. Mereka tahu, meskipun ibunya berkata demikian, di dalam hatinya pasti ada luka yang masih menganga. Mobil terus melaju, meninggalkan kenangan yang menyakitkan di belakang mereka. Beberapa hari telah berlalu sejak pemakaman Mikaela. Kini, kehidupan Sofia perlahan kembali tenang. Di butik miliknya, Sofia terlihat sibuk mengawasi para karyawan yang bekerja. Bisnisnya semakin berkembang pesat, pelanggan yang datang pun semakin banyak. Beberapa desain baru hasil karyanya terpajang dengan anggun di etalase butik, menarik perhatian banyak orang. Sofia sedang memeriksa beberapa bahan kain ketika pintu butik terbuka. Seorang gadis muda masuk dengan langkah ringan. "Mommy!" seru Eleanor ceria. Sofia menoleh dan tersenyum. "Eleanor, kenapa pulang cepat? Bukannya masih jam kuliah?" Eleanor menghampiri sang ibu dan meletakkan tasnya di meja kasir. "Dosen tidak masuk hari ini, jadi aku pulang lebih awal. Aku ingin membantu Mommy di butik." Sofia menggeleng sambil tersenyum. "Kamu pasti lelah setelah dari kampus. Istirahatlah, nak. Mommy dan karyawan lain bisa mengatasi semuanya." Namun, Eleanor menggeleng keras. "Aku tidak lelah, Mommy. Aku ingin membantu." Sofia menatap putrinya sejenak sebelum akhirnya menyerah. "Baiklah, kalau begitu, bantu Mommy melayani pelanggan." Eleanor tersenyum senang dan segera bergabung dengan para karyawan. La melayani pelanggan dengan cekatan, membantu memilihkan pakaian, dan memberikan saran sesuai selera mereka. Sementara itu, Sofia teringat sesuatu. "Oh ya, Eleanor, di mana Edward?" Eleanor mengangkat wajahnya dari meja kasir dan menjawab, "Dia sedang di perusahaan Daddy." Edward mulai belajar dan perlahan mengambil alih perusahaan. Sofia mengangguk mengerti. "Baguslah, Mommy senang dia mau bertanggung jawab." 97. Setelah beberapa jam sibuk bekerja, jam makan siang pun tiba. Sofia melirik jam tangan dan tersenyum. "Baiklah, waktunya makan siang," serunya. Semua karyawan berhenti bekerja dan menatap Sofia. "Hari ini, Mommy memesankan makanan untuk kalian semua. Ayo, istirahat sejenak dan makan bersama." Para karyawan bersorak kecil, merasa senang dengan perhatian Sofia. Tak lama, makanan pun tiba. Sofia, Eleanor, dan para karyawan makan bersama di ruang istirahat butik. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Sofia menatap putrinya yang duduk di sampingnya, merasa bersyukur.
Walaupun masa lalunya penuh luka, kini ia memiliki Eleanor dan Edward yang selalu setia di sisinya. Sofia tersenyum dalam hati. Masa depan yang lebih baik telah menantinya. Malam itu, di sebuah tempat terpencil yang kumuh dan suram, seorang wanita berjalan terlatih-tatih, berusaha menghindari sorotan lampu jalan yang redup. Vanessa, wanita berusia 49 tahun dengan tubuh lemah dan penuh luka, mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berpacu kencang. 2. Seluruh tubuhnya terasa sakit akibat siksaan yang diterimanya selama beberapa hari terakhir. Luka-luka menganga di kulitnya, beberapa di antaranya masih berdarah segar akibat goresan benda tajam. Tempat itu adalah neraka bagi Vanessa. Pelanggan yang datang bukanlah orang biasa. Mereka adalah pria-pria yang memiliki kelainan, haus akan kekerasan dan penyiksaan. Dalam beberapa hari saja, Vanessa telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Vanessa terus berjalan menjauh, berharap bisa melarikan diri. Namun, baru saja ia merasa cukup jauh, suara teriakan terdengar di belakangnya. "Hei, itu dia! Dia kabur!" Dua pria kekar anak buah mucikari berlari ke arahnya dengan cepat. Vanessa panik, mencoba berlari, tapi tubuhnya terlalu lemah. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, perutnya kembali terasa sakit. Tubuhnya lunglai, dan dalam hitungan detik, kedua pria itu telah menangkapnya. "Lepaskan aku! Tolong!" Vanessa berteriak dan meronta, tetapi sia-sia. Salah satu pria itu menamparkan wajahnya keras hingga bibir Vanessa pecah. "Diam, pelacur tua!" Vanessa menangis, tetapi air matanya tidak mengundang simpati siapapun. Mereka menyeretnya kembali ke dalam klub, langsung menuju ruangan tempat mucikari itu menunggu. Saat melihat Vanessa yang telah tertangkap, si mucikari mengerutkan keningnya dengan wajah penuh amarah. "Berani-beraninya kau kabur dariku." 98. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Vanessa, membuatnya tersungkur ke lantai. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Aku tidak tahan." Vanessa menangis terseduh. Mucikari itu tertawa dingin. "Tidak ada yang peduli apa kau tahan atau tidak. Kau bukan siapa-siapa, paham? Kau hanya barang dagangan di sini." Vanessa menggeleng lemah. "Aku mohon. Lepaskan aku." Namun, bukannya mendapat belas kasihan, mucikari itu malah memberi isyarat pada anak buahnya. "Beri dia pelajaran. Pastikan dia tidak mencoba kabur lagi." Dua pria kekar itu tersenyum bengis dan segera menyeret Vanessa ke ruangan lain. Vanessa berteriak, meronta, tetapi tidak ada yang peduli. Malam itu, penderitaan Vanessa semakin bertambah. 2. Malam itu, Sofia baru saja menyelesaikan harinya di butik. Langkahnya sedikit lelah saat memasuki mobil dan bersiap pulang ke apartemennya. Namun, saat perjalanan pulang tiba-tiba ban mobilnya pecah. "Sial!" gumamnya sambil menghela napas. Sofia keluar dari mobil dan melihat ban yang kempis total. Tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan. Tidak ada bengkel terdekat, tidak ada taksi atau angkutan umum yang lewat. Malam semakin larut, dan Sofia mulai merasa sedikit cemas. Saat itulah suara deru mesin mobil mewah terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Dari balik jendela yang terbuka, seorang pria tampan dengan setelan mahal menatapnya dengan senyum tipis. Raven, mantan kekasihnya, dan ayah dari anak kembarnya meski Sofia tidak pernah mengharapkan hal itu. "Kelihatannya kau butuh tumpangan, Sofia." Suaranya dalam dan terdengar sedikit menggoda. Sofia menatapnya dengan ekspresi datar. "Tidak perlu. Aku bisa mencari taksi." "Oh." Raven menaikkan sebelah alisnya, seolah menantang. "Oh, ya. Di jalan sepi begini." Sofia mengabaikan sindirannya dan kembali mengeluarkan ponselnya, berharap bisa memesan transportasi online. Tapi sinyal di tempat itu buruk, membuatnya frustrasi. Tepat saat ia berpikir untuk berjalan kaki ke jalan raya terdekat, Sofia melihat sesuatu.
Sekumpulan angsa sedang berjalan di pinggir jalan, tidak jauh darinya. 5. Darahnya langsung berdesir. Ketakutan lama yang masih ada hingga sekarang fobia angsa. Matanya melebar, tubuhnya menegang. 99. Riven, Yareng memperhatikan perubahan ekspresinya, menyadari sesuatu dan menyeringai. Sofia, kau baik-baik saja? Tanyanya dengan nada main-main. Sebenarnya angsa itu adalah rencana Riven, bahkan mobil mogok juga rencananya. Karena Riven tahu kelemahan Sofia. 1. Sofia menggigit bibirnya, mencoba bersikap tenang. Namun, langkah angsa-angsa itu semakin mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia segera berjalan ke arah mobil Riven dan menarik pintunya. Aku ikut. Riven tersenyum licik. Bukankah tadi kau menolak? Tanyanya dengan nada mengejek. Sofia menatapnya tajam. Jangan banyak bicara. Jalan. Riven tertawa kecil, lalu dengan santai menyalakan mesin dan melaju. 1. Namun, saat Sofia mulai merasa lega, Riven menurunkan kecepatannya sedikit dan berpura-pura berpikir. Sebenarnya, aku jadi ragu. Bukankah kau tadi ingin pulang sendiri? Mungkin lebih baik aku menurunkanmu di depan sana. Sofia segera menoleh dengan tajam. Riven, pria itu terkekeh. Baiklah, baiklah. Aku hanya bercanda. Santai saja. Sofia mendengus kesal dan menoleh keluar jendela, tidak ingin menatap wajah pria itu lebih lama. Sementara itu, Riven hanya tersenyum puas. 100. DAAP 69. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti keduanya. Sofia menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Di sebelahnya, Riven mengemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengetuk-ngetuk kemudi dengan gelisah. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara, hanya suara mesin mobil yang mengisi udara. Akhirnya, Riven menghela napas panjang. Sofia, suaranya terdengar berat. Aku minta maaf. Sofia tetap diam, tidak menunjukkan reaksi. Riven meliknya sesaat sebelum kembali fokus ke jalan. Aku tahu, aku sudah banyak menyakitimu. Aku juga sadar kalau aku salah karena tidak mencarimu lebih awal apalagi telah memisahkanmu dengan Eleanor dan Edward. Tapi aku benar-benar ingin menebus semuanya. Sofia masih diam. Riven melanjutkan, kali ini suaranya terdengar lebih dalam. Kau tahu, saat aku mendengar kau menikah dengan Robin, aku merasa dikhianati. Mata Sofia sedikit menyipit. Riven terkekeh pahit. Aku pikir, aku yang kau cintai. Aku yang berjanji akan menikahimu. Tapi tiba-tiba kau memilih pria lain. Sofia akhirnya menoleh, ekspresinya dingin. Kau pikir aku mengkhianatimu? Riven menatapnya sekilas, lalu mengangguk kecil. Sofia menarik napas panjang. Kau yang lebih dulu mengkhianatiku, Riven. Kening Riven berkerut. Apa maksudmu? Sofia menatapnya dengan mata tajam. Aku menerima perjodohan dengan Robin karena aku mendengar kabar bahwa kau juga telah dijodohkan. Dan tak lama lagi kau akan bertunangan dengan gadis itu. Mobil tiba-tiba melambat. Riven menoleh dengan ekspresi kaget. Apa? Sofia mendengus. Jangan pura-pura tidak tahu. Riven menggeleng cepat. Aku tidak pernah menerima perjodohan itu. Kali ini, giliran Sofia yang tercengang. Apa? Riven menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Orang tuaku memang mencoba menjodohkanku, tapi aku tidak pernah menyetujuinya. Aku bahkan menolak bertemu dengan gadis itu. Sofia terdiam, pikirannya berputar cepat. 101. Selama ini, ia percaya bahwa Riven sudah bertunangan, itulah yang membuatnya menerima perjodohan dengan Robin. Tapi jika yang dikatakan Riven benar, maka semua ini adalah kesalahpahaman besar. Sofia mengepalkan tangannya. Perasaannya bercampur aduk antara marah, kecewa, dan entah kenapa juga sedih. Riven menghela napas panjang. Sofia, andai saja kita berbicara dulu saat itu. Andai saja aku bisa mencegah perjodohanmu. Sofia menutup matanya sesaat. Pikirannya terasa penuh.
Terlambat. Semua sudah terjadi. Dan kini, mereka hanya bisa menghadapi konsekuensi dari kesalahan di masa lalu. 1. Setibanya di apartemen, Sofia terkejut. Begitu pintu terbuka, ia melihat kedua orang tuanya, Donnie dan Leta, duduk di sofa ruang tamu. Di sebelah mereka, Eleanor dan Edward berdiri dengan ekspresi canggung, seolah menunggu reaksi sang momi. Sofia tidak menyangka akan bertemu orang tuanya di sini. Momi panggil Eleanor dengan lembut. Kami membawa opa dan oma ke sini. Mereka ingin berbicara dengan Momi. Edward menepuk bahu adiknya, lalu menoleh ke Sofia. Kami akan masuk ke kamar. Sofia hanya bisa mengangguk, masih mencoba mencerna situasi. Setelah anak kembarnya pergi ke kamar, apartemen itu menjadi hening. Donnie dan Leta berdiri perlahan, menatap putri mereka dengan mata penuh penyesalan. Sofia. Suara Leta bergetar. Sofia tidak langsung merespons. Lah hanya berdiri diam, menunggu kelanjutan perkataan mereka. Donnie menatap putrinya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, kami minta maaf. Sofia menghela napas pelan. Untuk apa? Leta meremas tangannya sendiri, seolah menahan rasa bersalah yang luar biasa. Untuk semuanya. Untuk perjodohan itu. Untuk membiarkanmu menderita di tangan Robin dan keluarganya. Sejak kejahatan keluarga Rahardian terbongkar, kami sadar. Kami telah membuat kesalahan besar. Sofia terdiam, ekspresinya sulit ditebak. Donnie melanjutkan, kami pikir saat itu kami melakukan yang terbaik untukmu. Robin berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Kami tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kejam. Leta mengusap air matanya. Jika kami tahu kau akan menderita seperti itu, kami tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan Robin. 102. Sofia masih tidak berkata apa-apa. Donnie melangkah maju. Kami benar-benar menyesal, Sofia. Seandainya bisa, kami ingin mengulang waktu dan memperbaiki semuanya. Sofia menarik napas panjang. Masa lalu tidak bisa diubah. Semua penderitaan yang ia alami, semua air mata yang sudah ia keluarkan, semua luka yang sudah terlanjur terbentuk. Semuanya sudah terjadi. Namun, menatap wajah kedua orang tuanya yang penuh penyesalan. Sofia akhirnya sadar bahwa kebencian tidak akan mengubah apapun. La menghela napas, lalu berkata, aku memaafkan kalian. Donnie dan Leta terkejut. Sofia. Leta menangis, mendekat dan langsung memeluk putrinya. Sofia membalas pelukan itu. Tidak ada gunanya terus menyimpan amarah untuk sesuatu yang sudah berlalu. Robin dan keluarganya sudah mendapatkan ganjaran. Semua kesalahan telah terungkap, dan kini Sofia hanya ingin menjalani hidupnya dengan damai. Donnie ikut merangkul mereka berdua, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sofia merasa benar-benar bebas. Pagi itu, Sofia tiba di butiknya seperti biasa. La baru saja melangkah masuk ketika tiba-tiba, suara meletus terdengar. 2R. Sofia tersentak kaget. Suara balon meletus bergema di ruangan. Seketika, tepuk tangan menggema, dan suara orang-orang berseru riang. Selarnat ulang tahun, Sofia. Sofia membeku di tempat. Matanya melebar saat melihat sekelilingnya. Di dalam butik, semua orang yang ia sayangi sudah berkumpul. Orang tuanya, Donnie dan Leta, berdiri dengan senyum hangat. Rena, sahabatnya, melambai dengan wajah ceria. Para karyawan butiknya tersenyum sambil memegang balon warna-warni. Di tengah ruangan, Eleanor dan Edward berdiri dengan kue ulang tahun di tangan mereka, lilin menyala di atasnya. Dan di samping mereka Riven berdiri dengan senyum penuh arti. Sofia menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca.